manusiawi, ya, tidak manusiawi, artinya tidak sesuai dengan sifat atau dengan akhlak seorang manusia, karena budak diperlakukan secara semena-mena, kadang dipukul, ditendang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Nah, itu perbudakan versi penjajah, ya, para kolonialis, ya, imperialis. Adapun perbudakan dalam Islam ini terwujud atau ada sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya budak diperlakukan sama seperti manusia, harus diberikan makan, minum, tempat tinggal, tidak boleh dizalimi dengan cara dipukul, ditendang dan semacamnya. Maka ini perlu kita terus ingat, ya, bahwa perbudakan di sini beda dengan perbudakan para penjajah, Bapak, ya. Nah, kita langsung masuk pembahasan Kitabul Idq, kitab tentang pembebasan budak. Kata Imam Asy-Syaukani, afdalur riqabi anfasuha, budak yang paling utama, pembebasan budak yang paling utama, yaitu yang paling berharga. Wa yajuzul idqu bi syaratil khidmati wa nahwiha, dan boleh memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan dan semacamnya. Jadi saya baca dulu matannya baru kita bahas. Wa man malaka rahimahu utiqa alaihi, siapa yang memiliki orang atau menguasai orang yang masih punya hubungan kekerabatan, maka ia harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Wa man mathala bi mamlukihi fa alaihi an yu'tiqahu, dan siapa yang mencincang budaknya, maka dia harus memerdekakannya. Wa illa a'taqahu imam awil hakim, kalau tidak maka penguasa atau hakim harus memerdekakannya. Wa man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin dhamina li syurakaihi nasibahum ba'da taqwim wa illa 'utiqa nasibu faqat wa yustas'al 'abdu. Siapa yang memerdekakan bagiannya pada diri budak, siapa yang memerdekakan saham dirinya pada seorang budak, maka dia harus menanggung bagian orang yang bersekutu dengannya setelah dinilai budak tersebut. Dan jika tidak, maka yang merdeka cuma bagiannya saja, dan sisanya seorang budak harus berusaha untuk memerdekakan dirinya. Nah, ini Bapak, ya, ini poin-poinnya. Penasaran kita bahas. Di sini poin pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, afdalur riqabi anfasuha, memerdekakan budak yang paling utama, yaitu memerdekakan budak yang paling berharga. Paling berharganya apa? Paling bagus. Karena budak itu kan ada tingkatan, Bapak, ya. Ada yang mungkin cuma bisa kerja fisik saja, dan ada yang bisa kerja fisik plus kerja misalkan mengajarkan baca tulis misalkan, atau ada budak yang memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki budak lain. Nah, maka kalau di antara budak-budak yang ada yang paling bagus, paling banyak kemampuannya, yang lainnya di bawahnya, maka yang paling bagus, paling besar pahalanya membebaskan budak yang paling banyak keahliannya. Nah, ini yang paling besar pahalanya, paling utama. Ya, apa dalilnya? Sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Ya, sebelum kita membahas bahwasanya membebaskan budak yang paling berharga adalah amalan membebaskan budak yang paling berharga adalah pembebasan yang paling utama. Perlu kita ketahui, dalam Islam ada anjuran dan dorongan untuk memerdekakan budak. Ya, ada anjuran dan dorongan untuk memerdekakan budak, dan itu ada dalam hadis sahih yang sangat banyak. Di antaranya di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bi kulli 'udwin minha 'udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjih." Siapa yang membebaskan budak muslim
Siapa yang membebaskan budak muslim, maka Allah akan bebaskan anggota tubuhnya dari neraka lewat anggota tubuh budak yang ia merdekakan. Sampai kemaluannya dibebaskan dari api neraka lewat kemaluan budak yang dimerdekakan. Maknanya jelasin soal ya. Jadi siapa yang memerdekakan budak nih, yang budak kan ujung kepala, ujung kaki kan, kepala sampai kaki. Nah, siapa yang memerdekakan budak, maka balasannya apa? Allah akan merdekakan dia, lindungi dia dari api neraka, bebaskan dia dari api neraka lewat apa? Anggota tubuh budak yang dia merdekakan. Sampai kemaluannya dibebaskan dari api neraka, dilindungi dari neraka lewat kemaluan budak yang dia merdekakan. Nah, ini utamanya Bapak ya. Jadi memerdekakan budak itu bukan amalan yang biasa, itu amalan yang istimewa. Apalagi sekali lagi zaman dulu budak itu termasuk aset yang berharga. Orang dinilai kaya diantaranya dilihat dari apa? Banyaknya budak ya, bukan cuma banyak emas, perak atau dinar dirham enggak, atau banyak sapi unta enggak, tapi dilihat juga dari sisi banyak budaknya tidak. Makin banyak berarti makin kaya, makin sedikit berarti makin miskin, istilahnya begitu. Nah ini keutamaan membebaskan budak, yang memerdekakan budak. Lalu dalam hadis lain juga disebutkan dalam hadis Sunan Tirmidzi dari Abu Umamah dan selainnya dari para sahabat Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fikakuhu minan nar yajzi bi kulli 'udwin minhu 'udwan minhu. Nah, wanita atau pria muslim mana saja yang membebaskan pria muslim mana saja yang membebaskan pria muslim, maksudnya membebaskan budak laki-laki yang muslim, pria muslim mana saja yang membebaskan pria yang muslim, maka itu akan menjadi penyelamatnya dari neraka. Setiap setiap anggota tubuhnya akan dilindungi lewat apa? Setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan. Wa ayyuma mri'in muslimin a'taqa mar'atain muslimatain kanata fikakahu minan nar yajzi bi kulli 'udwin minha 'udwan minhu. Dan pria muslim mana saja yang memerdekakan dua wanita muslimah, maksudnya dua budak perempuan muslimah, pria muslim manapun yang memerdekakan dua wanita muslimah, maka keduanya akan menjadi penyelamatnya dari neraka. Nah itu, setiap anggota tubuhnya akan dilindungi lewat apa? Anggota tubuh dua wanita yang dia merdekakan. Nah ini Bapak, ini pria. Kalau wanita bagaimana? Tadi kan pria manapun yang membebaskan seorang pria muslim, pria manapun yang membebaskan dua wanita muslimah. Ini pria. Kalau laki-laki kalau perempuan gimana? Dapat nggak keutamaannya? Dapat ya, karena dalam dalam fikih, dalam masalah Islam, kalau misalkan pembicaraan ditujukan pada pria, maka wanita pun masuk. Kecuali kalau ada dalil yang jelas yang menunjukkan ini khusus apa? Pria, maka itu wanita nggak masuk. Ya contohnya bahwa dalam masalah ini juga pendapat sebagian ulama, ketika kita sujud, kita kan letakkan ini di bawah kan, lalu di renggangkan, ya kan? Ini hadis Nabi kan begitu. Terus bagaimana dengan wanita? Ada sebagian ulama menyatakan kalau wanita katanya dikempit di sini. Nah, yang jadi masalah untuk menyatakan wanita begini butuh dalil. Nggak ada dalil, makanya cara praktek sholat kaum pria berlaku juga untuk kaum wanita, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan ini khusus pria. Tas apa ya? Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti itu berlaku juga untuk wanita. Nah, begitu juga keutamaan membebaskan budak. Ini bukan cuma berlaku untuk kaum pria, tapi juga kaum wanita. Karena apa? Hukum asalnya
perintah untuk kaum pria berlaku juga untuk kaum wanita. Bahkan ada teks hadis yang menyebutkan wanita secara khusus juga di sini. Di sini disebutkan, Imam Syafi'i menyebutkan teksnya, wa ayyuma imra'atin muslimatan aqtaqat imra'atan muslimatan kanat fikakuha minan nar tajzi bi kulli 'udwin min a'dha'iha 'udwan min a'dha'iha. Nah ini, wanita muslimah manapun yang memerdekakan wanita muslimah, tuh lihat, disebutkan wanita sekarang. Kalau tadi kan dua hadis sebelumnya apa? Laki-laki. Di sini wanita. Wanita muslimah manapun yang memerdekakan wanita muslimah, yaitu budak perempuan yang muslim, maka itu akan menjadi penyelamatnya dari neraka. Nah, jadi keutamaan memerdekakan budak ini berlaku untuk pria maupun wanita. Ya itu ya, itu hadisnya. Masih banyak lagi hadis yang menunjukkan keutamaan memerdekakan budak. Di dalam Islam kita didorong dan dianjurkan memerdekakan budak. Tidak wajib, Bapak ya, kecuali karena sebab apa? Nazar. Atau seperti misalkan membunuh tidak sengaja, atau seperti melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan ya. Adapun selain itu enggak wajib. Cuma dianjurkan, disunahkan, Bapak ya. Nah, itu pembahasan tentang anjuran untuk memerdekakan budak. Nah, lantas apa dalilnya tadi katanya memerdekakan budak yang paling utama, yaitu memerdekakan budak yang paling berharga. Nilainya mahal. Apa dalilnya? Imam Syafi'i menyebutkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Dzar. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Afdal itu paling utama, paling baik. Maka beliau pun bersabda, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling utama yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Ini amalan paling utama. Maka Abu Dzar bertanya lagi kepada Nabi, ayyur riqabi afdal? Pembebasan budak yang manakah yang paling utama? Karena orang kan membebaskan budak ini dan itu banyak kan. Mana di antara pembebasan budak mana yang paling utama, yang paling baik? Beliau pun bersabda, anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamana. Yaitu yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling tinggi harganya. Paling berharga menurut pemiliknya dan paling mahal harganya. Artinya kalau misalkan ada beberapa budak, seorang punya 4 budak, yang satu tidak punya kemampuan apa-apa, cuman bisa makan minum misalkan, yang satu bisa kerjanya fisik, yang satu bisa kerja fisik plus otaknya encer misalkan, yang satu lagi selain kerja fisik encer juga dia punya keahlian lain. Nah, dari 4 ini mana yang paling mahal kira-kira? Yang awal atau yang terakhir? Terakhir kan? Nah, anggap kalau yang pertama, anggap kalau misalkan dijual misalkan 50 juta, yang berikutnya 70 juta, yang berikutnya 90 juta, yang terakhir 100 juta. Maka yang paling baik untuk dimerdekakan yang mana? Paling akhir, yang paling mahal, paling berharga, Bapak ya. Budak ini dapat dari mana? Kenapa? Budak ini dapat dari mana? Budak dalam Islam hanya diakui lewat perang. Jadi Islam dari budak Islam ini perang dari dalam Islam. Enggak, itu kasusnya gini Pak. Artinya gini, dulu kan sebelum zaman jahiliyah budak itu kan bisa didapatkan lewat perang, gitu. Misal suku ini dengan suku ini perang, nanti yang tawaran suku ini dijadikan budak. Nah, jadi pertama lewat perang, dan ada juga lewat cara penculikan. Kadang ada seorang anak, biasanya anak kecil yang jadi sasaran. Anak ini merdeka bukan budak, diculik, lalu dijual sebagai budak. Nah, dalam Islam semua cara ini tidak sah kecuali satu saja, lewat perang. Terus bagaimana yang terlanjur terjadi? Diakui. Jadi yang
jadi budak lewat penculikan diakui. Jelas ya? Tapi untuk berikutnya hanya lewat perang. Nah, misalkan ada budak-budak ini yang sudah terlanjur dulu diperjualbelikan, dia dalam keadaan diculik misalkan, lalu masuk Islam, dibeli oleh seseorang, maka dianjurkan dimerdekakan. Jelas ya? Nah itu, jadi kalau misalkan dia punya 4 budak, cari budaknya yang paling mahal harganya, paling banyak keahliannya, dimerdekakan. Nah ini yang paling baik ya. Cuma kan manusia wa uhdiratil anfusus syuh, tabiat manusia itu kikir, ya nggak? Pelit. Kalau misalkan dia punya 4 budak ini yang paling banyak keahlian, yang ini paling malas, biasanya dimerdekakan mana? Oh, cari yang paling malas lah, usah diatur ini aja lah. Nggak mau cari yang punya banyak ahlian. Nah, dalam Islam nggak seperti itu. Ya, jadi cari yang paling bagus. Sedekah tuh gitu, sama dengan sedekah. Kita punya beberapa barang untuk disedekahkan. Yang satu harganya murah, satu mahal. Yang afdal yang mana? Yang mahal loh, ya. Itu sedekah, begitu juga budak. Oh, berharga, itu harta. Iya, makanya dalam Islam seseorang tidak dipaksa untuk memerdekakan budak. Karena apa? Budak ini aset. Kalau seorang langsung Islam merdekakan seluruh budak, tiba-tiba jadi apa orang? Miskin. Ya, aset saya cuma budak, tiba-tiba disuruh dimerdekakan semua. Miskin. Makanya Islam menganjurkan membebaskan budak, menghapus perbudakan secara bertahap, tidak langsung sekaligus. Karena kalau sekaligus kaget, ya tidak. Tapi bertahap, lewat apa? Kalau ada orang yang misalkan bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, nah di antara kafaratnya apa? Merdekakan budak, ya kan? Atau sumpah lalu melanggarnya, memerdekakan budak. Nah, arti sedikit demi sedikit perbudakan dihapuskan dalam Islam, tidak dihapuskan sekaligus. Karena dihapuskan sekaligus berat, Bapak ya. Karena itu asalnya aset seorang manusia ya, dari zaman dahulu. Dan perlu kita ketahui, sebelum Nabi Muhammad diutus, perbudakan sudah ada. Sudah ada di bangsa Persia, Romawi, India. Ini udah banyak ya. Banyak, cuma sekali lagi kalau dalam Islam ada aturan tegas. Tidak sembarangan, tidak boleh memperlakukan budak dengan semena-mena, Bapak ya. Tentu saja mungkin yang tadi pembahasan tadi, membebaskan budak yang paling utama, yaitu yang paling berharga, ini mungkin tidak bisa kita praktekkan, ya enggak? Maksudnya sekarang, ya enggak? Karena kita tidak punya budak ya, tapi nggak masalah kita belajar, ya enggak? Karena ilmu nggak ada ruginya ya, minimal pengetahuan kita. Karena kita tidak tahu masa depan, ya tidak? Siapa tahu Allah takdirkan suatu saat perang, jihad melawan orang kafir, lalu orang kafir ditawan, lalu jadi budak, berlaku hukum ini. Lah soalnya, ya memang belum bisa kita praktekkan, tapi kita nggak tahu masa depan. Siapa tahu nanti keadaan berubah dan Allah Maha Kuasa untuk mengubah keadaan. Kadang kita mengira, kayaknya keadaan bakal begini terus. Enggak. Siapa yang menyangka Presiden Indonesia yang kedua bisa jatuh? Padahal dia udah memegang kekuasaan dengan begitu kuat, militer di belakangnya, tapi jatuh. Kan kayak gitu. Berapa banyak penguasa yang kuat jatuh? Padahal kita pikir kayaknya dia nggak mungkin jatuh, ternyata jatuh. Allah Maha Kuasa membalikkan keadaan suatu negara, suatu umat, Bapak ya. Contohnya dulu, kita nggak nyangka India dikuasai oleh Kesultanan Muslim. India, Bapak, sekarang ini dipegang oleh kerajaan Islam, tapi sekarang berbalik. Yang menguasai siapa? Hindu. Itu kan gelar perkiraan. Dulu di Iran mayoritas Ahlus Sunnah. Iran yang sekarang ini. Tapi sekarang Syiah. Kan nggak ngira kan? Itulah. Jadi kita nggak tahu masa depan, maka kita kalau misalkan ada ilmu yang tidak mungkin belum bisa kita praktekkan sekarang, ya jangan kita sia-siakan. Nanti kita tetap pelajari, kita hafalkan. Ya. Kalaupun tidak bisa praktekkan, minimal dengan kita memahami, kita dapat ilmu, dan ilmu ini selalu bermanfaat, Bapak ya. Tetap, karena kalau misalkan ilmu ini tidak kita pelajari, apa yang terjadi? Hilang. Kalau ilmu sudah hilang, itu alamat apa? Dekatnya hari kiamat ya. Maka nggak apa pelajari ini ya.
Nah itu ya, jadi membebaskan budak yang paling utama, yaitu membebaskan budak yang paling apa? Berharga, paling mahal, bukan yang paling murah rupanya. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, pembahasan Imam Asy-Syaukani berikutnya, wa yajuzul 'idqu bi syartil khidmah, dan boleh memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan dan semacamnya. Boleh memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan dan semacamnya. Maksudnya apa? Misalkan begini, saya punya budak, saya merdekakan kamu, ya, tapi dengan syarat setelah merdeka kamu harus ngurus orang tua saya sampai menikah. Jelas Bapak? Apa yang semacamnya? Syarat semacamnya, kamu saya merdekakan dengan syarat nanti kamu kerja di rumah saya misalkan selama 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun selesai. Nah yang seperti ini boleh. Apa dalilnya? Di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa amma qawlu yajuzul 'idqi bi syartil khidmah fal hadits Safinah bin Abdurrahman adapun bolehnya memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan itu berdasarkan hadis Safinah bin Abdurrahman, ya, Safinah bin Abdurrahman. Safinah nama laki-laki, bukan nama perempuan, padahal ada tak marbutahnya. Safinah bin Abdurrahman berkata, "A'taqatni Ummu Salamah wa syaratat alayya an akhduman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'asya." Nah, kata Imam Asy-Syaukani, adapun bolehnya memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan itu berdasarkan hadis Safinah bin Abdurrahman. Dia berkata, Ummu Salamah memerdekakanku dan beliau memberikan syarat agar aku melayani Nabi selama beliau masih hidup. Safinah bin Abdurrahman berkata, aku dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi. Istri Nabi, ya. Aku dimerdekakan oleh Ummu Salamah dan Ummu Salamah memberikan syarat kepadaku agar aku melayani Nabi selama beliau hidup. Artinya begini, wahai Safinah, kamu saya merdekakan, tapi dengan syarat setelah dimerdekakan kamu harus melayani Nabi selama Nabi hidup. Nanti kalau Nabi sudah meninggal, sudah selesai. Nah yang seperti ini boleh. Jelas apa ya? Ini boleh memberikan syarat tertentu ketika ingin memerdekakan seseorang. Nah, lantas mungkin timbul pertanyaan, lah itu kan perbuatan siapa? Istri Nabi, bukan perbuatan Nabi. Jadi gimana nih? Ya. Itu memang perbuatan istri Nabi, bukan perbuatan Nabi. Tapi perlu kita ketahui, kalau di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang melakukan kesalahan, kemungkinan besar Nabi akan apa? Tegur. Kalaupun Nabi tidak tegur, Allah langsung negur, memberitahu Nabi. Jelas apa ya? Karena itu kemungkaran dan tidak mungkin, apalagi yang melakukannya bukan ini istri sendiri. Nggak mungkin seorang istri ini melakukan kesalahan lalu Nabi diam. Jelas apa ya? Ya kalaupun Nabi nggak tahu, pasti Allah tahu. Allah akan menegur itu. Nah, ini menunjukkan boleh seorang memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan tertentu. Bahkan di sini kata Imam Asy-Syaukani, waqil dan bisa dikatakan inna ta'liqal 'idq bi syartil khidmah yasihhu ijma'an. Bahkan bisa dikatakan memerdekakan budak dengan syarat memberikan pelayanan itu sah menurut kesepakatan para ulama. Jadi kata Imam Asy-Syaukani itu bisa dikatakan sah menurut kesepakatan para ulama. Jadi boleh memerdekakan budak dengan syarat tadi begini, memberikan pelayanan dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Tentu saja ini belum bisa kita praktekkan, ya enggak? Ini yang kedua. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa man malaka rahimahu ataqa alaihi. Siapa yang memiliki orang yang masih ada hubungan rahim, maka ia harus dimerdekakan.
siapa yang memiliki orang yang masih memiliki hubungan rahim maksudnya apa? Hubungan kekerabatan, kekeluargaan, maka dia harus dimerdekakan. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma qawlu man malaka rahimahu 'udiqa alaihi fa li hadithi Samurah 'inda Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun pembahasan bahwasanya orang yang memiliki masih memiliki hubungan kekerabatan maka dia harus dimerdekakan, maka itu berdasarkan hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka dza rahimin mahramin fa huwa hurrum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki orang yang masih memiliki hubungan rahim, mahram, kekerabatan, maka dia merdeka. Siapa yang merdekanya? Bukan orang yang memerdekakannya, bukan orang yang memilikinya, tapi yang dimiliki. Maksudnya apa ini? Kasusnya gini Bapak, siapa yang memiliki orang yang masih memiliki hubungan kerabat, maka orang ini merdeka. Maksudnya masalah perbudakan. Contohnya, ini contoh saja. Nih, misalkan saya punya ayah. Misalnya gini lah, kasusnya gini. Saya sekeluarga budak semua Pak. Ayah saya budak, ibu saya budak juga, anak saya budak semua. Lalu Allah takdirkan, saya dimerdekakan oleh majikan saya, anak saya juga, tapi bapak ibu saya nggak dimerdekakan. Saya merdeka, bapak ibu saya masih budak, jelas ya? Lalu akhirnya setelah saya dimerdekakan, saya pun kerja. Kan kalau saya jadi budak, kalaupun saya kerja, uangnya untuk majikan, nggak untuk saya nggak punya apa-apa seorang budak itu, walaupun saya berhak dapat makan, minum, dan tempat tinggal, sandang, pangan, papan, ini hak seorang budak, tapi saya nggak punya apa-apa. Artinya semua hasil kerja saya diserahkan kepada majikan. Nah, saya dimerdekakan, saya lalu anak saya semua. Nah, setelah saya merdeka, saya kerja, saya tahu ibu bapak saya ini budak, saya ingin memerdekakan ibu bapak saya. Jelas apa ya? Maka kalau saya misalkan begini, kalau misalkan beli jelas lah, beli merdeka. Tapi kasusnya bukan dibeli, tapi misalnya gini, ibu bapak saya budak, majikan ini menghibahkan ibu bapak saya kepada saya. Jelas menghibahkan, ibaratnya memberikan tanpa perlu bayar. Nah, ketika ibu bapak saya diserahkan kepada saya kan merdeka. Ibu bapak saya masih budak, walaupun dihibahkan, itu kan sebudak. Nah, tapi ketika saya sudah memilikinya, otomatis ibu bapak saya jadi merdeka. Jelas Bapak ya? Otomatis merdeka. Walaupun saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Apalagi kalau saya beli, misalkan ibu bapak saya masih budak, saya datangi majikannya, gimana kalau saya beli ibu bapak saya, misalkan majikan bilang, berapa yang kamu mau? 20 juta, enggak, 30 juta. Saya lobby terus, gimana lah, turunkan lagi, gimana kalau 22 juta? Oh yaudah 22 juta, kalau saya keluarkan 22 juta, saya beli, otomatis kedua ibu bapak saya merdeka. Ini dengan uang ya Bapak ya. Begitu juga kalau dapat hibah, misalkan dikasih, ini udah buat kamu aja nih, maka ketika udah dalam kepemilikan saya, kekuasaan saya, otomatis ibu bapak saya merdeka. Terus pertanyaannya, apakah berlaku cuma pada ibu bapak saja atau yang lain juga, atau anak juga? Ya, adik kakak berlaku nggak? Berlaku Pak ya? Ya, di sini Imam Asy-Syaukani, saya bacakan dulu Pak ya. Jadi asalnya kalau seorang memiliki orang yang masih memiliki hubungan kerabat, maka orang itu merdeka. Kata Imam Asy-Syaukani, wa qad dhahaba ila anna man malaka dha rahimin mahramin utiqa alaihi aktsaru ahli al-'ilm min as-sahabati wat tabi'in, wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah wa ashabu wa Ahmad. Sungguh
Tadi kan siapa? Maaf, terlalu. Sungguh kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ini juga pendapat Abu Hanifah dan muridnya dan juga Ahmad, mereka semua berpendapat siapa yang memiliki orang yang masih memiliki hubungan kerabat, maka orang itu menjadi merdeka. Ini mereka semua mayoritas ulama berpendapat siapapun yang masih memiliki hubungan kerabat. Tapi di sini kata Imam Asy-Syafi'i, wa qala Syafi'i wa jama'atun ahli ilm annahu yu'taqu 'alail aulad wal aba wal ummahat wa la yu'taqu 'alai ghairu min qarabati. Adapun Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama, mereka berpendapat yang dimerdekakan itu cuma anak, bapak, ibu, dan tidak dimerdekakan kerabat selain ini. Selain ini berarti apa? Kalau misalkan cuma bapak, ibu, anak, berarti abah nggak masuk, kakak perempuan nggak masuk, keponakan nggak masuk. Ini menurut siapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama. Namun tentu saja pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama. Siapapun orangnya kalau masih memiliki hubungan kekerabatan, kalau kita memilikinya, otomatis dia merdeka. Jadi bukan cuma ibu, bapak, dan anak. Jadi bisa juga abang, adik, misalnya sepupu dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Istri. Oh ya, istri bukan. Enggak, istri bukan mahram. Istri bukan mahram Pak ya. Jadi nggak masuk. Cuman gimana Pak? Gimana gambarannya kalau istri jadi ini? Kalau misalkan saya merdeka, gimana Pak? Enggak baik. Oh itu ya, bisa juga. Misalkan seorang begini Bapak, mungkin kasusnya gini, seorang suami istri dulunya budak, lalu yang satu dimerdekakan, ya dari roh itu. Nah ini baru, ini mungkin ya nggak berlaku ini. Artinya kalau memang suatu saat istrinya misalkan dimiliki, maka nggak otomatis merdeka, karena dia bukan termasuk mahram Bapak, bukan kerabat kan? Ya tidak, istri bukan kerabat kan, nggak ada hubungan darah kan? Beda dengan ibu, bapak, anak dan semacamnya. Tapi tentu saja saya yakin kalau seorang suami dulunya bersama dengan istrinya sebagai budak, lalu dia dimerdekakan, dan suatu saat dia bisa memiliki istrinya, saya yakin akan ya tidak? Kecuali orang-orang tertentu ya. Itu apa ya? Kita lanjut. Itu pembahasan tentang memiliki orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya disebutkan oleh Imam Syaukani, wa man matsala bi mamluki fa alai an yu'tiqahu wa illa a'taqul imam awil hakim. Siapa yang mencincang budaknya, memotong bagian tubuh budaknya, maka dia harus memerdekakannya. Kalau tidak, maka penguasa harus memerdekakan budak tersebut. Penguasa atau hakim harus memerdekakan budak tersebut. Jelas pembahasannya. Siapa yang mencincang, masalah itu memotong bagian tubuh, maka dia harus memerdekakannya. Memerdekakan siapa? Budak yang ini. Kalau tidak, maka penguasalah yang akan memerdekakan budak tersebut, penguasa atau hakim. Nah, apa dalilnya orang yang mencincang budaknya, maka dia harus memerdekakannya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya di sini. Kata Imam Asy-Syaukani dalilnya yaitu dari sahabat Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man latama mamlukahu aw dharabahu fakaffaratu an yu'tiqahu." Siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafarotnya, dendanya, yaitu memerdekakannya. Siapa yang menampar atau mukul budaknya, maka dendanya harus memerdekakannya. Nah, lihatlah Bapak, artinya dalam Islam budak itu tidak boleh dianiaya. Ini apa? Tetap, ya tetap artinya
Salahnya sudah maksudnya? Sudah maling dia di rumah bermakan. Boleh lagi. Maksudnya ini ngasih pelajaran gitu. Hukuman. Ya, hukuman beda. Hukuman di zaman dulu kan kita potong kalau apa kan? Oh, kalau budak? Ya. Budak nggak? Itu pembahasan terlalu. Kalau budak ini, kalau misalkan zina setengahnya. Kalau mencuri mana aja? Saya lupa saya. Sama ya kalau nggak salah ya. Saya lupa kalau mencuri ya. Tapi kalau masalah ini hukum had apa zina setengahnya, setengah orang merdeka. Kalau curi saya lupa. Iya. Terus yang kedua saya budak ini soal istri kalau bersama majikannya budak perempuan ini berarti nggak beragam untuk budak. Apa? Saya kan majikannya sama istrinya, bukan kita apa? Majikannya sama istrinya, masa gauli istrinya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Maksud ini majikan, maksudnya tuannya boleh menggauli budak itu kalau budaknya belum nikah. Oh, udah punya pasang nggak boleh. Nggak boleh. Dan nggak boleh juga, ini keliru juga Bapak. Jadi nanti gini Bapak, yang namanya budak itu nggak mesti dimiliki satu orang, bisa dimiliki banyak orang. Jelas saya bisa memilih 4, 5, 6. Kan dalam Islam seorang kita orang Muslim harus menjaga kemaluan kita kecuali kepada siapa? Istri atau budakan. Nah, kalau satu jelas, satu orang punya satu budak, ini boleh, nggak boleh kan? Nah, tapi kalau misalkan dimiliki 4 orang, apakah boleh bergantian? Nggak boleh. Jelas apa ya? Jadi semuanya bergilir, nggak boleh. Ini berlaku kalau majikannya cuma satu, tapi kalau 4 nggak boleh. Apalagi si budaknya sudah punya suami, nggak boleh itu. Ya, kita kembali lagi. Jadi Islam itu memperlakukan budak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh dianiaya. Contoh dalam hadis ini, siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka dendanya apa? Harus memerdekakannya. Nah, Bapak, ini pertanyaannya, kan dalam hadis siapa yang menampar atau mukul? Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan siapa yang mencincang tubuh budaknya, maka dia harus memerdekakannya. Apakah kalimat dalam hadis mencincang atau mukul? Gimana nih? Jadi gimana? Karena teks hadisnya siapa yang menampar atau mukul, maka dia harus memerdekakannya. Tapi Imam Syafi'i tadi matanya siapa yang mencincang budaknya, maka dia harus memerdekakannya. Lagi mana nih? Ada suara apa? Apa? Oh, itu yang itu ya, sholat ya? Udah mas sholat? Udah ya? Ya udah cukup Bapak ya. Ya jadi pertanyaannya nanti dijawab pertanyaan berikutnya. Kan kata Imam Syafi'i, siapa yang mencincang? Cincang itu motong bagian budaknya. Maka kafaratnya apa dendanya? Memerdekakannya. Ya tidak. Tapi teks hadis tadi siapa yang menampar mukul? Jadi gimana nih? Kalau mencincang dimerdekakan tidak? Ini akan kita bahas pada teman berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.